Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan Yesus. Allah perlindungan kami Tuhan. Allah pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami percaya semua hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah berharapanku,
Bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami memberikan waktu yang ada ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di minggu keempat, di hari Rabu keempat di bulan Oktober tahun 2024 ini. Tanpa terasa kita sudah tinggal 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Seberapa jauh perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Bagaimana Tuhan menolong kita sepanjang tahun ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyingkapkan pribadinya lebih lagi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa hari Minggu kemarin kita telah diingatkan dan dikuatkan melalui perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rebecca tentang iman dan pengharapan. Bagaimana dalam setiap keadaan yang tidak menentu kita dapat berpegang teguh pada Tuhan, percaya pada firman-Nya, pada janjinya dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa masalah dan keadaan yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam lingkungan yang ada di sekitar kita adalah untuk memurnikan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, kita perlu paham dan ingat bahwa iman dan pengharapan yang sejati adalah yang bertumbuh melalui proses. Yang bertumbuh melalui proses, bukan yang instan begitu saja. Hari-hari ini mungkin kita bisa melihat bahwa banyak orang suka sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang tidak perlu waktu yang lama untuk terjadi, untuk bisa dinikmati seperti itu.
Contoh saja mungkin ada di antara kita yang mungkin kita suka sama mie instan, Indomie gitu ya. Karena apa? Karena mungkin penyajiannya mudah, kita mempersiapkannya mudah dan kita bisa menikmatinya langsung gitu. Itu hanya contoh sederhana saja, bukan sebagai sesuatu hal yang saya akan bicarakan pada malam hari ini, bukan ya. Tapi saya mau katakan gini, iman dan pengharapan yang sejati adalah yang bertumbuh melalui proses ya, bukan yang instan, sekali lagi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka dengan proses. Tuhan yang suka sama proses. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita terjadi sedemikian rupa adalah untuk memproses kita dari hari ke hari, ya. Dan kalau kita berbicara tentang proses, kita bisa melihat seorang tokoh dalam Perjanjian Lama yang saya yakin bahwa kita semua tahu siapa. Dia disebut Bapa orang percaya. Siapa dia? Dia adalah Abraham, ya. Dia adalah seorang tokoh yang kita tahu sendiri perjalanan kehidupannya seperti apa. Saya yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian pernah membaca, bahkan sudah sering membaca bagaimana kisah kehidupan Abraham, mulai dari dia dipanggil dari tanah kelahirannya, dari tanah Ur Kasdim. Dia dipanggil keluar meskipun dia nggak tahu kemana tempatnya, di mana Tuhan menjanjikan itu semua, tanah yang dia akan miliki dan keturunannya. Tapi dia ikut apa yang Tuhan berikan kepadanya pada saat itu. Nah, apakah iman dan pengharapannya terjadi dengan instan? Apakah iman dan pengharapan Abraham terjadi dengan instan? Tidak instan begitu saja. Iman dan pengharapan yang terjadi itu juga melalui proses yang panjang. Kita tahu sendiri bahwa bagaimana Abraham dijanjikan keturunan oleh Tuhan, dan dia menanti selama berpuluh-puluh tahun. Bukan hanya dia menanti selama 1 hari, atau dia menanti selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Bukan, dia menanti berpuluh-puluh tahun untuk akhirnya janji itu digenapi dalam kehidupannya. Dan proses itulah yang membuat dia memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Ya, Abraham mengalami proses yang panjang juga. Apakah Abraham pernah mengalami putus asa? Saya yakin Abraham juga pernah mengalami putus asa. Kalau dia tidak pernah mengalami putus asa, saya yakin tidak ada yang namanya Ismail. Tapi kita tahu bahwa ceritanya ada. Ya, jadi saya yakin pada saat itu, mungkin pada saat istrinya melihat bahwa di umurnya yang sudah tua, Sarai pada saat itu tidak melihat ada tanda-tanda bahwa dia akan hamil lagi. Akhirnya dia memberikan hambanya untuk bisa memiliki anak dengan Abraham suaminya, dan Abraham pun ikut aja gitu. Saya rasa pada saat itu mungkin dia juga merasakan bahwa iya, sudah nggak ada harapan, atau dia mengalami yang namanya putus asa pada saat itu, dan sehingga dia melakukannya gitu. Dia mendengarkan kata istrinya pada saat itu. Saya yakin itu bukan hanya sekedar karena dia menyayangi atau mengasihi istrinya dan dia melakukan apa yang istrinya sampaikan kepadanya, tapi itu juga adalah salah satu bentuk. Saya yakin apa yang saya lihat bahwa itu adalah salah satu bentuk dia juga mengalami yang namanya putus asa pada saat itu. Tapi apakah dengan satu keputusasaan yang dia alami, yang Abraham alami saat itu, membuat dia tidak percaya lagi kepada Tuhan? Tidak. Kalau itu terjadi, mungkin ceritanya akan hanya selesai sampai Ismail saja dan Ishak tidak ada lagi, gitu ya. Nah, tapi itu dia. Sempat juga pada hari Minggu kemarin, Pastor Rebecca menyampaikan tentang iman dan pengharapannya Abraham. Jadi malam hari ini mari kita sama-sama baca dari Kejadian 22 ayat 5. Ya, sekali lagi mari kita sama-sama baca dari Kejadian 22 ayatnya yang ke-5, yang berbunyi demikian. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan
keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Sekali lagi saya bacakan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi ceritanya pada saat itu kita tahu sendiri bahwa ceritanya Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dan persembahkanlah anakmu kepadaku. Dan akhirnya Abraham pergi untuk mempersembahkan Ishak anaknya di gunung yang sudah Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan perhatikan kata terakhir atau kalimat terakhir di ayat ayat 5 ini. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya. Perhatikan kalimatnya, sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham memakai kata kami di situ. Abraham memakai kata kami, dia tidak memakai kata aku. Kenapa dia berani sekali mengatakan seperti ini? Bagaimana Abraham bisa tetap yakin bahwa ia akan kembali bersama anaknya yang padahal ia tahu bahwa ia pergi ke gunung itu untuk mempersembahkan anaknya? Wow, luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat di sini, kalau iman dan pengharapan Abraham adalah iman dan pengharapan yang terjadi secara instan, yang terjadi dengan cepat, saya yakin Abraham tidak mungkin dapat dengan tenang melakukan itu semua. Bahkan dia bisa berkata seperti itu, saya yakin tidak mungkin itu terjadi. Bahkan, apalagi di zaman itu, mempersembahkan anak kepada Baal, ya, kepada Allah-Allah yang mati, itu bukanlah hal yang jarang terjadi. Itu hal yang sudah sangat lumrah, hal yang sudah sangat sering terjadi, ya. Jadi, bagaimana Abraham bisa melakukannya dengan tenang? Iman dan pengharapan yang dimurnikan oleh perjalanan pengiringan Abraham kepada Tuhan selama berpuluh-puluh tahun itulah yang membuat ia tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang Allah-Allah lain tidak mampu lakukan, yang Baal-Baal tidak mampu lakukan. Bayangkan dalam berpuluh-puluh tahun ia berjalan bersama dengan Tuhan, dia berjalan mengikut Tuhan. Dia mengalami banyak sekali perjalanan kehidupannya yang kita tahu. Dia mengalahkan raja-raja yang bahkan dia sendiri tidak dilatih untuk berperang. Dia bahkan banyak sekali kisahnya Tuhan membuka jalan untuknya. Tuhan memberkatinya, Tuhan memberkati segala sesuatu yang ia perbuat. Jadi dalam perjalanan pengiringan Abraham kepada Tuhan inilah dia mulai iman dan pengharapannya itu dimurnikan dari hari ke hari. Kalau kita ada di posisi Abraham pada saat itu, saya mungkin aja saya nggak akan pergi. Waktu Tuhan bilang, persembahkan anakmu. Wow, gitu. Mungkin saya nggak akan pergi kalau saya ada di posisi itu. Seseorang atau anak yang saya nanti-nantikan dan akhirnya Tuhan berikan kepada saya, dan Tuhan minta saya persembahkan kepada Tuhan. Mungkin kalau saya jadi Abraham di zaman itu, kita sangat beruntung, kita sangat bersyukur hari-hari ini, di zaman ini sekarang, kita bisa melihat banyak sekali perjalanan tokoh Alkitab yang sudah dilalui. Semua catatan sejarahnya ada, yang dimana kita bisa belajar banyak, belajar tentang iman, belajar tentang pengharapan daripada mereka semua. Tapi zaman itu, Abraham mau belajar dari siapa? Tidak ada ada yang namanya kisah para rasul zaman itu. Tidak ada yang namanya kisahnya Daud pada saat itu. Daud belum lahir. Jadi dia hanya bisa melihat dari hal-hal yang sebelum-sebelumnya terjadi. Tapi bagaimana itu bisa? Karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun itu. Dia melihat bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang Allah-Allah lain, Baal-Baal, tidak mampu lakukan. Sekali lagi, mungkin kalau saya ada di posisi itu, saya langsung ciut, saya kecewa. Saya mungkin akan bertanya sama Tuhan gini, kenapa setelah Engkau memberi, Engkau mengambilnya kembali, Tuhan? Kenapa, Tuhan? Mungkin saya akan pertanyakan itu kepada Tuhan. Tapi Abraham tidak melakukannya. Abraham tidak melakukannya. Kita melihat
kita tahu sendiri Alkitab tidak mencatat bahwa Abraham mempertanyakan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, Abraham tidak mempertanyakan itu sama sekali, tidak. Jadi pada malam hari ini mari kita belajar kembali. Mari kita belajar kembali dari kisah perjalanan kehidupan Abraham. Dengan iman dan pengharapannya, ia mampu berkata, kami kembali kepadamu, kepada bujangnya. Yang padahal dia nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Dia belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia berserah. Dia berserah dan memilih untuk taat kepada Allah. Mampukah kita melakukannya pada hari-hari ini? Kita tidak hidup pada zaman Abraham, yang dimana dia tidak bisa melihat contoh-contoh yang lain. Kita bisa melihat banyak sekali contoh dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari perjanjian lama, dari perjanjian baru. Banyak sekali perjalanan iman tokoh-tokoh ini yang membuat kita belajar sampai hari ini. Bahkan ketika kita membaca kisah yang sama, kita belajar sesuatu hal yang baru. Mungkin kita sedang ada di tengah ketidakpastian hari-hari ini. Keadaan di sekitar kita tidak menentu. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sama seperti apa yang Abraham alami pada saat itu. Tetapi tetaplah percaya pada Yesus sebagai sumber pengharapan kita, yang tidak akan pernah mengecewakan kita, bahkan dalam keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Ia tetap baik dalam keadaan kita yang mungkin kurang baik hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan kembali Tuhan dari firman yang singkat pada malam hari ini. Biarlah sama seperti Bapa orang percaya, Abraham Tuhan, kami boleh belajar untuk kami tetap percaya bahkan dalam keadaan yang tidak menentu Tuhan di sekitar kami. Kami boleh tetap percaya, bahkan kami mau memperkatakan iman kami, pengharapan kami Tuhan, bahwa kami akan tetap terus bersama dengan Tuhan. Kami tetap terus percaya kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan sesulit apapun itu kehidupan kami. Engkau tetap menjadi Allah kami Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Pengharapan dan iman kami hanya ada kepadamu Tuhan, hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Tidak kepada hal-hal lain yang ada di sekitar kami, bukan kepada hal-hal yang dapat kami lihat, bukan kepada hal-hal yang mungkin ada di sekitar kami Tuhan, bukan Tuhan. Tapi biarlah pengharapan kami, iman kami, hanya kami tujukan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, kami yang bekerja, kami yang melayani Tuhan, kami yang studi Tuhan Yesus, Engkau yang beserta dengan kami, Engkau yang memimpin langkah kami Tuhan, Engkau yang mengarahkan kami ke jalan di mana Tuhan ingin kami jalani Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa kami Bapa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.